Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang teknologi layanan jaringan. Sempat kita buat beberapa video yang saya share di akun channel YouTube saya. Jadi ini mempertegas lagi biar kalian nanti lebih mudah dalam mempelajari materi teknologi layanan jaringan. Sebelum dimulai, semoga anak-anak di rumah dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti materi-materi dari video saya dan video dari Bapak Ibu yang lain. Seperti di akun channel YouTube saya, kalian bisa melihat beberapa video. Jadi kalian bisa cari di search ya, IZL spasi HY. Di situ ada beberapa video yang pernah saya upload. Jadi kalian bisa melihatnya. Dan juga ada beberapa video-video lain karena di sini saya juga mengajar matematika juga. Oke, mengenai teknologi layanan jaringan, jadi kita akan membahas sub capaian pembelajaran materi kegiatan. Ada 9 sub bagian, diantaranya 1. Memahami ragam aplikasi komunikasi data. 2. Menganalisis berbagai standar komunikasi data. 3. Menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. 4. Memahami aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. 5. Menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. 6. Menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. 7. Memahami konsep kerja protokoler server soft switch. 8. Memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. 9. Memahami bagan dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PPE. Yang pertama, ragam aplikasi komunikasi data. Teknologi layanan jaringan itu sangat berkaitan dengan komunikasi data. Apa toh komunikasi data itu? Komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Jadi pada intinya di sini tidak akan terlepas dengan yang namanya jaringan komputer. Karena secara garis besar nanti kita akan mencoba mempraktekkan dalam simulasi ya, program simulasi jaringan komputer, yaitu salah satu contohnya itu Cisco Packet Tracer. Jadi kalian bisa unduh secara gratis di web resmi Cisco. Di situ ada aplikasi yang seakan-akan kalian nanti punya semua peralatan jaringan di dalamnya. Jadi simulasi apapun bisa dilakukan karena alat-alatnya di sana lengkap. Dan di situ di Cisco itu tidak hanya jaringan, jadi kalian bisa ngikuti kursus di sana. Jadi misalkan saya tampilkan di webnya, kamu cari di search Google gitu, Cisco Packet Tracer. Nah, ini web resminya www.netachat.com ya. Nah, di sini ada banyak sekali kursus yang bisa kalian ikuti. Jadi ini bagus untuk kalian yang hobi jaringan, bahkan programmer juga. Ada networking, OS and IT, programming, Internet of Things, instruktur automation dan lain-lain, ini banyak. Jadi di situ kalian bisa mendapatkan materi, di situ juga ada software juga ada di situ. Nah, kalian bisa berhubungan dengan seluruh Indonesia, bahkan
tingkat dunia, internasional kalau di sini. Nah, oke, nanti kita akan buka programnya yang sudah saya install. Sebelumnya kita materi dulu. Jadi ini tadi berkaitan erat dengan jaringan komputer ya. Seperti gambaran di sini ada PC atau komputer sender ini ya, pengirim. Dia mengirimkan pesan message ke receiver, penerima, PC penerima. Jadi nanti ada aturan tahap-tahapnya, step 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ada protokol. Protokol itu aturan-aturan yang digunakan dalam standar jaringan. Dan yang ada model komunikasi data itu ada 3. Pertama, komunikasi data simplex satu arah. Jadi seperti ini gambarannya. Mainframe, ada server, monitor yang menerima outputnya. Jadi sederhananya kalau kita tahu di kehidupan sehari-hari, misalkan televisi ya, televisi itu kan komunikasi satu arah. Jadi kita tidak bisa mengomentari televisi itu. Jadi kita hanya bisa mendengarkan, melihat saja. Yang B ada komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. Nah, misalkan ini di sini ada workstation dihubungkan dengan workstation, jadi bergantian. Jadi ini mengirim, sini menerima, jadi bergantian. Nah, kalau di dalam komunikasi misalkan HT itu kan bisa digunakan secara bergantian kalau ngomongnya. Satunya berbicara, satunya mendengarkan, satunya bicara, jadi gantian. Yang 3, komunikasi data full duplex, dua arah bisa bersamaan. Jadi yang sering kita gunakan sekarang sudah full duplex. Jadi di situ misalkan kita gunakan aplikasi komunikasi itu, misalkan WhatsApp ya, WA itu kan kita bisa berkomunikasi dengan lawan bicara kita langsung tanpa kita menunggu sana berhenti dulu bicaranya, di sini baru ngomong, enggak, tapi langsung secara langsung tanpa bergantian. Komponen komunikasi data ada pengirim, tadi yang diistilahkan dengan sender, adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Seperti itu. Ada penerima, receiver ya, piranti yang menerima data juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya sejenisnya. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa apa saja, berupa teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Nah, misalkan kita menggunakan komunikasi Telegram misalkan, jadi yang dikirim mungkin teks ya, teks saja, teks, angka, seperti itu. Terus misalkan komunikasi berupa gambar saja, gambar misalkan email itu juga teks, angka, dan gambar bisa, bahkan suara juga bisa. Nah, kalau misalkan suara radio gitu kan, video misalkan televisi ada videonya, ada suaranya, ada gambarnya, teks, angka, dan lain-lain, bahkan kombinasi ya. Jadi sekarang pun seperti halnya Facebook atau WA itu sudah lengkap, apapun bisa kita share, bisa baik berupa angka, gambar, suara, video, dan lain-lain. Media pengirim adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Jadi nanti kita dalam membuat jaringan komputer kaitannya dengan telekomunikasi ini, jadi bisa berupa kabel. Di kabel banyak macam di dalam jaringan komputer, ada kabel koaksial, ada UTP, ada fiber optik, dan lain-lain.
Kalau berupa cahaya atau maupun gelombang magnetik, misalkan kita yang tanpa kabel atau under kabel itu kan kita menggunakan tambahan alat yang namanya access point misalkan. Nah, terus dalam alatnya berarti kita harus punya wifi card ya, yang bisa digunakan untuk menangkap gelombang magnetik. Terus ada namanya protokol, adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Jadi misalkan kita buat jaringan komputer, dua komputer saja misalkan, kabelnya sudah terhubung. Nah, di situ belum kita setting IP-nya. Jadi protokol itu salah satu contoh yang paling penting di jaringan komputer itu IP address. Jadi misalkan dua komputer dihubungkan oleh kabel, nah itu pun secara fisik sudah terhubung, tapi misalkan kita mau transfer data atau sharing data itu belum bisa dilakukan karena itu masih belum terkoneksi, belum ada aturannya, belum ada alamatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan IP address itu nanti digunakan untuk identitas pada komputer itu. Nah, seperti aja handphone seperti ini, ada nomor atau kartu unik setiap handphone. Jadi handphone bisa digunakan untuk berkomunikasi harus ada SIM cardnya. Nah, sama halnya seperti itu, contoh sederhananya. Nah itu baik, itu teorinya. Nanti kita kembangkan lagi ke praktek. Jadi ini saya sudah install, jadi bentuknya seperti ini, Cisco Packet Tracer. Nah, kalau kalian belum punya, jadi bisa download di webnya itu atau bisa copy ke saya bisa. Nanti bentuknya berupa seperti ini. Nah, jadi ini paket tracer 32 bit, ini masternya. Ada juga paket tracer 7.1 Windows 64 bit. Jadi nanti kalau ada sistem operasi kalian yang Windowsnya 32 bit, jadi bisa pakai ini. Yang 64 ada sendiri, jadi tidak akan tertukar. Jadi seperti itu. Ini sudah saya install. Installnya mudah, tinggal di klik 2 kali, nanti tinggal next gitu aja, cukup. Oke, kita buka ya, langsung Cisco Packet Tracer-nya. Kalian pakai yang ini ya, GUES Login. Nah, di sini kamu klik GUES Login. Tunggu sampai detikannya ini selesai. Nah, confirm GUES. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ini lembar kerjanya. Kita akan mendesain jaringan di sini, lembar kerjanya. Terus kalau alatnya atau pirantinya itu ada di sini. Misalkan ada router, di sini ada macam-macamnya. Di macam-macamnya di sini. Router 4321, 1941, banyak sekali ini. Nah, jadi memang Cisco itu perusahaan yang menyediakan peralatan jaringan. Jadi kalian sebelum menggunakan alat-alat dari Cisco itu bisa disimulasikan di sini. Nah, terus ada switch ya, switch di sini ada tipenya banyak sekali di sini.
2960 dan seterusnya. Ada hub, ada wireless device, di access point itu ada di sini, banyak sekali macam tipenya. Terus di end device itu ada PC, komputer desktop itu ya, laptop, PC server, printer, IP phone dan lain-lain di sini. Terus koneksinya ada kabel strike, UTP strike ya, kabel tipe cross, serial dan banyak sekali. Jadi lengkap di sini. Tinggal kalian coba, misalkan kalian munculkan router, jadi tinggal diklik tipe apa yang kita pilih, kita klik di lembar kerjanya. Bisa kalian lihat, kalian klik. Nah, kalau pengen tahu bentuk fisiknya itu seperti ini. Jadi ada pot-potnya terlihat dengan jelas. Terus di sini ada on off-nya. Jadi ini meskipun kayak mainan tapi ini beneran ya sebenarnya, karena ini perangkat hidup sebenarnya. Bisa dimatikan, bisa dihidupkan seperti itu. Terus kalau misalkan hapus ini ya, misalkan ini PC, ada PC bentuknya seperti PC seperti ini, ada CPU yang kita bisa on off kan seperti itu. Bahkan kita bisa mengganti ini LAN card-nya ini, kita copot, kita ganti dengan WiFi card. Misalkan kita pengen koneksinya dengan tanpa kabel, nah, jadi seperti beneran. Oke, kita nanti dari dasar, karena kalau tidak dari dasar nanti mengikuti tidak bisa. Nah, jadi nanti tujuan akhir kita bisa membuat simulasi telekomunikasi. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan simulasi jaringan VoIP yang pernah saya buat, itu gambarnya seperti ini. Karena kalau tidak bertahap nanti yang pada saat intinya kita berhubungan dengan teknologi lain jaringan itu, telekomunikasi itu harus settingnya itu CLI ya, berbasis tag. Jadi kalau nanti tidak terbiasa dengan CLI terlalu sulit. Jadi kita dari dasar, meskipun kalian kelas 10 pernah belajar jaringan komputer, tapi saya kira ini perlu saya ulangi. Mungkin kelas 10 ada yang lupa atau gimana. Nah, misalkan seperti ini sudah jadi ya, satu jaringan VoIP seperti ini. Nah, ini meskipun sederhana tapi settingnya ini ya cukup lumayan lama ini. Jadi kita setting routernya ini pada intinya. Nah, misalkan ini sudah jadi, antara dua telepon ini nanti bisa terkomunikasi. Nah, misalkan kita akan menelpon ini IP phone 1. Jadi nomor IP phone-nya ini 333. Kita telepon ya. Nah, di sini sudah bisa terkomunikasi antara IP phone 0 sama IP phone 1. Nah, kita nanti muaranya di sini. Kita bisa simulasi
jaringan VoIP pakai paket tracer. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Sebaliknya, yang dari IP phone 1 itu bisa kita komunikasikan ke IP phone 0. Misalkan kita telepon nomornya IP phone 0 itu 222. Nah, ini sudah bisa tersambung. Nah, seperti itu. Dan nanti kita ujungnya muaranya ke sini. Nah, tapi sebelum ke situ kita belajar dulu membuat jaringan sederhana. Nah, misalkan kita buat tipe jaringan client server ya. Nah, kita munculkan server. Nah, di sini ada server. Terus kita munculkan PC client ya. Misalkan sebanyak 3 seperti ini. Setelah itu kita munculkan switch ya, switch di sini ada switch. Jadi switch ini fungsinya untuk pemusatnya yang menjadi satu jalur ke server. Nah, server ini fungsinya mengatur jalannya seluruh jaringan ini. Kalau PC kliennya sebagai pengguna, komputer pengguna yang digunakan oleh user. Nah, kita hubungkan dengan kabel strike ya, tipe strike. Jadi di sini ada keterangan. Jadi bisa kamu lihat di sini ada copper strike proc. Jadi itu kabel strike. Kalau yang putus-putus ini tipenya kabel cross ya. Jadi yang kita sering gunakan nanti dua kabel itu, strike dan cross. Nanti ketika kita membuat desain jaringan yang ada routernya, kita pakai kabel serial. Nah, jadi yang paling sering biasanya ini, yang strike sama cross ini. Oke, kita hubungkan. Kita pilih strike karena strike itu menghubungkan antara dua piranti jaringan yang berbeda. Misalkan ini server, PC server dengan switch kan beda alat. Nah, seperti itu. Kita klik fast Ethernet to LAN cut. Klik switch fast Ethernet 01. Nah, jadi nanti ini karena memang untuk pembelajaran, jadi di situ ada tandanya. Ketika ini benar, fisiknya itu benar, itu ada tandanya hijau ya. Nanti di sini ada tanda hijau. Misalkan salah, itu nanti ada tandanya merah. Jadi merah itu salah. Nah, misalkan ini yang salah, misal fase 0 dengan ini. Nah, ini kan salah, ini nggak bisa kalau kita buat jaringan misalkan pair to pair, dua komputer seperti ini. Nah, kita pakai kabel cross harusnya. Misalkan cross ya. Ya kan, betul kan? Nah, seperti ini. Nah, ini betul. Jadi ada tandanya seperti itu. Oke, supaya kita hubungan lagi antara PC client fast Ethernet 0 ke switchnya, misalkan fast Ethernet 02, PC 2 kita hubungkan ke switch fast Ethernet 03, terus PC 3 kita hubungkan ke switch fast Ethernet 04. Nah, bisa diurutkan seperti itu atau tidak diurutkan, tidak masalah. Nah, itu biar bagus saja, biar mudah mengingat ya. Nah, ini udah terbentuk satu jaringan. Nah, ini yang dikatakan tadi, meskipun terlihat secara fisik itu sudah terhubung, artinya sudah hijau semua, tapi
ini belum bisa untuk berkomunikasi karena belum ada IP address-nya atau protokolnya ya. Jadi kita perlu setting IP address-nya. Nanti setting IP address itu ada dua cara. Jadi bisa secara manual, statik, atau DHCP secara otomatis. Jadi ini gambar sederhananya. Protokol TCP/IP. Protokol adalah kumpulan aturan-aturan dan konvensi yang mengatur dan menentukan bagaimana device-device dalam sebuah network dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jadi protokol TCP/IP itu dirancang untuk keperluan Wide Area Network karena mampu meneruskan fungsi-fungsi yang lebih kompleks bahkan meski salah satu bagian jaringan tidak mampu beroperasi atau rusak. Jadi di sini IP address. Jadi IP itu alamat atau nomor unik yang digunakan pada jaringan komputer. Jadi ada 32 bit ya. Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Jadi contohnya ini. Jadi nanti IP-nya itu bentuknya dalam bilangan basis 10 ya. Jadi bilangan basis 10. Jadi yang komputer kenalnya berbasis biner, ini bilangan biner. Jadi basis 2. Basis 10 itu artinya angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau basis 2 atau angka biner itu angkanya cuma 0 sama 1. Jadi komputernya kenalnya ini angka biner. Tapi kalau kita nanti bentuknya angka desimal atau basis 10 itu 192.168.0.1. Jadi ada 4 bagian. Jadi 4 bagian seperti ini. Nah, nanti misalkan 192 itu diubah ke angka biner itu menjadi ini 0000, bukan ya. Ini contoh saja, ini contoh yang lain. Ini bukan perubahannya. Nah, mungkin di kelas 10 kemarin kalian sudah bisa diajari bagaimana cara merubah dari bilangan desimal menjadi biner dan sebaliknya, biner ke desimal dan seterusnya. Nah, ini subnet mask. Subnet mask digunakan untuk membagi atau memisahkan jalur traffic komunikasi jaringan di antara host-host sesuai dengan komunikasi sehingga dapat meningkatkan keamanan performa jaringan komputer. Jadi misalkan kita punya jaringan sudah besar, misalkan dalam satu sekolah ini SMK Islam ini ada beberapa lab, ada beberapa bagian, ada di TU dan lain-lain, itu bisa dipartisi, dibagi-bagi. Itu biar mempermudah. Jadi misalkan di lab ini subnet mask segini sampai segini, jadi bisa dibagi seperti itu. Jadi tujuannya untuk mempermudah dalam menangani atau meningkatkan keamanan, atau untuk juga jika ada trouble, kan kita tahu misalkan IP yang di lab MM itu subnet mask yang 192.168.2, terus yang TKJ .3 itu, jadi kita tahu misalkan yang bermasalah IP .3 berapa, oh berarti itu di lab TKJ misalkan. Yang 2 titik berapa, oh itu berarti ada di lab MM. Jadi seperti itu. Jadi untuk subnet itu dibagi-bagi biar lebih mudah saja. Jadi ini IP ada kelas A, kelas B, kelas C. Jadi rentangnya IP kelas A itu yang sering digunakan ini. Tapi ada juga yang membagi IP itu menjadi 5 bagian, A, B, C, D, E. Tapi yang sering kita gunakan yaitu A, B, C saja. A itu mulai dari 1 sampai dengan 126. Nah, ini kenapa 127? 127 itu tidak dipakai karena sudah IP default misalnya. Jadi mulai 1 sampai 126. Nah, default subnet masknya jadi ini defaultnya. Jadi ketika kita misalkan mengisi
rentang IP 1 sampai 127. Jadi nanti muncul subnetmasnya ini 255.0.0.0. Kalau kita pakai kelas B 128 sampai 191. Jadi penentu IP itu di depannya ini, bagian depan. Anggap teman ini. Jadi nanti subnetmasnya 255.255.0.0. Kalau kelas C itu 192 sampai 223. Nanti subnetmasnya ini 255.255.255.0. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, yaitu IP address dan subnet mask dapat diberikan secara otomatis menggunakan service atau layanan ini, layanan DHCP ya. Jadi biasanya tipe jaringannya harus client server, karena yang memberikan layanan DHCP itu server. Jadi misalkan kalau jaringan peer to peer itu tidak bisa digunakan DHCP karena posisinya sama-sama sebagai klien. Jadi layanan ini bisa bekerja atau bisa digunakan ketika kita menggunakan jaringan klien server. Nah, layanan ini ada di server seperti itu. Jadi nanti service pada DHCP pada server itu kita aktifkan. Nah, nanti kliennya dapat IP dari server. Nah, seperti itu. DHCP berfungsi memberikan IP address secara otomatis pada komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. Nah, DHCP bekerja dengan relasi client server. Jadi seperti itu. Tidak bisa misalkan peer to peer, tidak bisa. Di mana DHCP server menyediakan suatu kelompok IP address yang dapat diberikan pada klien ya, komputer klien. Dan DHCP ini bersifat sementara. Jadi meminjamkan hanya sementara atau dinamis ya. Nah, misalkannya seperti ini. Kamu misalkan wifi-nan atau hotspotan ya, kalau di SMK ini banyak hotspot. Kalian pada saat itu misalkan di komputer saya ini CMD seperti itu ya, command prompt kita munculkan seperti ini. Nah, ini kan saya menggunakan wifi sekolah, wifi ini ruang tata usaha. Nah, jadi perintah untuk melihat konfigurasi IP, kita dapat IP berapa itu dengan cara IP config, enter. Nah, di sini lihat mana ya? Ya ini kita dapat IP, ini IP V4, artinya IP versi 4. Jadi IP itu ada versi 4 sama versi 6. Sekarang yang kita gunakan masih versi 4. Ini kita dapat IP 20.20.20.39. Nah, subnet masknya 255.255.25.0. Bapak ini kan kelas A ya, kelas A. Subnetnya kok kelas C Pak? Ya memang sama adminnya diubah seperti ini, tidak masalah. Jadi dia pengen membatasi lebih sedikit lagi kan. Tapi kalau misalkan subnet masknya itu 255.0.0.0, nah, mungkin terlalu lebar jangkauannya, IP-nya terlalu banyak, nah, nanti terlalu sulit, jadi dipersempit. Dan default gateway-nya ini 20.20.20.1. Nah, yang namanya dinamis tadi atau sementara, misalkan saya connect pada saat ini dapat IP ini .39. Nah, suatu ketika saya ini disconnect, saya putuskan, terus malam hari saya hotspotan lagi. Nah, belum tentu saya dapat IP 39. Nah, karena sifatnya server memberikan IP itu secara dinamis, secara acak. Jadi seperti itu. Maksudnya seperti itu, maksudnya dinamis. Sementara. Nah, ini kalau di
beneran ya di laptop saya. Nanti kalau di simulasi bisa kita munculkan command prompt-nya juga ada. Nah, jadi kita lanjut ke simulasinya. Jadi seperti ini, misalkan kita setting dulu server, jadi klik server. Setelah itu kita masuk ke desktop. Masuk desktop, kamu pilih IP configuration. Nah, ini di server pun juga ada pilihannya. Di sini ada DHCP, ada statik ya, statik itu. Jadi kalau DHCP otomatis, statik manual. Nah, tapi karena ini servernya cuma satu, jadi otomatis kita harus setting servernya statik. Nah, misalkan ada beberapa server, itu server utama memberikan directive line DHCP-nya, terus server kedua, ketiga dan seterusnya itu DHCP, itu bisa. Tapi karena ini servernya satu, otomatis yang server harus statik, setting dulu manual. Nah, yang kita setting, kita masukkan IP-nya, IP address. Ini misalkan contoh. Tadi kita praktekkan yang IP ya, misalkan 20, misalkan 20.20.20.2. Nah, di subnet mask ini misalkan kalian klik di sini, klik. Nah, nanti muncul otomatis seperti itu. Subnet masknya 255.0.0.0. Jadi default subnet mask untuk kelas A, ini kan kelas A, itu kan seperti ini. Nah, jadi otomatis. Misalkan kita pakai kelas B misalkan contoh 150.10.10.2. Kita klik di sini. Nah, ini kan muncul subnet mask defaultnya kelas B. Nah, jadi seperti 255.255.0.0. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa rubah sebenarnya. Tergantung kita, tapi komputer ketika ini kelas B ya kita dimunculkan defaultnya, jadi seperti itu, otomatis. Misalkan kita, karena kita jaringan kecil, biasanya kalau jaringan untuk lingkup kecil saja kita gunakan kelas C yang lebih efisien, karena memang kelas C itu untuk jaringan skala kecil. Jadi kita masukkan IP-nya ya, kelas C. Misal kelas C itu 195.100.10.2. Nah, di sini muncul subnet mask default kelas C seperti itu. Nah, untuk mempercepat itu kalian bisa copy jadi di blok seperti ini, 3 bagian ini, karena nanti kan sama yang 3 bagian ini, yang berbeda yang bagian keempat, yang terakhir itu, nomor terakhir. Kita bisa klik kanan, copy. Nah, default gateway-nya kita berikan, kita paste di sini, CTRL plus V 1 ya. Nah, terus jadi tinggal dipaste saja, langsung diganti ya, dikasih yang bagian belakang. Ya sebenarnya bisa kalian tulis manual 195.100.10.1, tapi terlalu lama. Kita copy paste aja bisa lebih cepat. DNS server. Nah, DNS server itu nanti misalkan kita mau simulasi membuat website ya, kan DNS itu domain name system. Jadi kita misalkan punya suatu website itu kita bisa simulasikan di sini. Jadi DNS itu sesuai dengan alamat server. Kita blok, kita paste .2 ya, sama dengan server. Nah, jadi ini sudah terisi IP-nya ke servernya, di server sudah terisi. Coba kita tutup dulu. Nah, misalkan kita pengen isi ke klien, PC 1, kita klik desktop,
IP configuration, kita klik. Nah, di sini juga ada pilihannya static sama DHCP. Nah, kalau kita misalkan ngisi manual, ya kita isi biasa, kita paste 3 misalkan, bawahnya dan seterusnya, itu manual seperti itu. Nah, kalau misalkan jaringan kita itu cuma kliennya sedikit, artinya misalkan 2 atau 5 saja, kita tidak keberatan. Tapi misalkan dalam satu lab itu ada sebanyak 20 komputer lebih, bahkan 100 misalkan, nah kita akan kesusahan kalau mengisinya manual. Oleh sebab itu kita aktifkan layanan DHCP nya di server. Nah, jadi nanti kita ngisinya secara otomatis di kliennya. Oke, jadi seperti itu. Jadi mudahnya kita menggunakan layanan DHCP. Loh, jadi kita kembali lagi ke server, kita aktifkan layanan DHCP nya, kita klik server, terus service ya, di menu service ini. Nah, ini ada service layanan servernya, ada apa aja, ada HTTP, ada DHCP versi 6 dan seterusnya, DNS, banyak sekali di sini. Server, nah, di sini ada beberapa layanan. Ya, nanti kita coba yang DHCP ini. Kita klik DHCP, kita on kan. Jadi di sini interface setara 0, ini masih off ya. Layanan masih off, kita aktifkan. Kita klik on. Nah, seperti itu. Setelah itu kita isi default gateway-nya, kita paste CTRL plus V 1 ya, gateway-nya tadi 1.1, terus DNS-nya kita paste 2, nah, tadi alamat server kan 2, stat IP address itu biasanya sudah terisi otomatis, ini 3 bagiannya, 195, 100, 10. Nah, bagian keempat yang kita isi. Nah, karena kita gunakan 1 itu untuk gateway, 2 untuk server, berarti kliennya mulai dari 3. Jadi nanti ke klien, misalkan klien kita 5, ya berarti mulai dari 3. 195.100.10.3 klien 1, klien 2 berarti titik 4, klien 3 titik 5 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah subnet masknya juga sudah terisi, kalau misalkan belum terisi ya diisi, tapi biasanya otomatis terisi di sini. Nah, di sini ada keterangan maksimum number of user, artinya berapa banyak user yang bisa digunakan ketika subnet masknya itu 255.255.255.0. Jadi subnet mask seperti ini, IP yang bisa digunakan itu sebanyak 255. Jadi seperti itu. Misalkan kita persempit lagi, misalkan 240 itu kita save. Nah, ketika kita batasi subnet masknya itu 255.255.255.240, nah itu hanya ada 13 klien saja yang bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi tergantung berapa banyak klien yang kita pengen gunakan. Nah, misalkan hanya sekitar 10 klien saja, berarti kita gunakan, kita batasi 240 saja. Nah, seperti itu. Itu untuk mempermudah dalam jalan jaringan, jadi lebih efisien. Jadi ketika server itu mengirim pesan, kalau sudah dibatasi 240, jadi server hanya mengirim sebanyak 13 kali saja. Tapi kalau misalkan penuh tadi 255 misalkan klien, ya berarti server mengirim sebanyak itu sebenarnya. Nah, cuman di sini kita masih default saja, biarkan saja seperti ini. Nah, nanti ketika
sudah ke jaringan lanjut kelas 3 ke WAN, mungkin kalian nanti itu sangat perlu digunakan, itu nanti aja kita biarkan saja seperti itu defaultnya ya. Setelah kita isi, jadi yang perlu diisi pertama kita on kan interface nya, terus default gateway nya, DNS server, sama start IP address nya, lalu klik save, gitu saja ya. Jadi seperti itu, cukup mudah, cukup sederhana. Kita klik tanda silang. Nah, setelah kita setting server, kita ke kliennya, kita klik isi klien, terus kita buka IP konfigurasinya, kita klik. Nah, coba kita klik DHCP, klik. Nah, ini jadi ketika kita klik DHCP bekerja, ini sudah terisi otomatis kan IP nya. Ini kliennya dapat 195.100.10.3. di sini ada tulisan DHCP request sukses, artinya DHCP berhasil, sudah terisi semua ini. Nah, kalau misalkan gagal, itu ada tulisannya DHCP request failed, jadi artinya gagal. Ketika gagal berarti kita koreksi lagi yang ke server. Jadi settingan server kita masih salah. Nah, ini sudah berhasil, kita close. Nah, kita buka lagi PC 2, kita klik desktop, kita klik IP configuration, kita klik DHCP. Nah, kita minta request DHCP sukses, nah terisi kan. Ini dapat IP 195.100.10.4. Subnet mask terisi, gateway terisi, DNS server terisi. Oke, berhasil. Kita close. Kita ke PC PT 3. Kita masuk desktop, IP configuration klik, terus kita DHCP klik, request IP address, muncul DHCP request sukses. Jadi ini dapat IP 195.100.10.5 dan seterusnya, berarti berhasil. Nah, setelah semuanya dapat IP, nah, berarti ini sudah terhubung secara sempurna. Jadi tidak hanya terlihat secara fisik, tapi kita bisa ngecek apakah ini sudah bisa kirim file atau berbagi data dan seterusnya. Jadi kita bisa coba, kita uji coba. Nah, misalkan kita buka PC client 1 ini, PC 1. Kita masuk. Nah, kalau di beneran kan di komputer sendiri kan di sini command prompt CMD tadi. Di sini juga ada. Di desktop kita klik command prompt. Nah, perintahnya juga sama. Untuk melihat konfigurasi IP, kita ketik IP config, CONFIG, kita enter. Nah, ini IP nya dapat ini 195.110.3, sama kan seperti yang disetting pada IP tadi, komputer tadi ya. Nah, oke, berhasil. Nah, sekarang kita uji koneksi. Kita uji koneksi ke server ya. Apakah klien ini sudah terhubung dengan server? Berarti kita ping. Kita uji koneksi itu ping. PING spasi 195.100.10.3. Maaf, titik 2 ya, ke server 2. Enter. Nah, ini. Jadi ketika muncul reply from 195.110.2 dan seterusnya, ini berarti artinya antara PC 1 dengan server terhubung. Misalkan dengan klien, kita tekan keyboard panah atas saja, berarti keempat ya, titik 4, IP 4, karena IP 3 digunakan komputer ini, komputer yang kita gunakan. Kita enter. Oke, ini kan reply from dan seterusnya berarti connect.
Kita cek ke PC 3 yang terakhir, PC client 3, enter. Nah, connect kan. Nah, jadi semuanya sudah terkoneksi. Misal contoh yang tidak terkoneksi, misalkan IP 195.100.10.6, kita enter. Nah, ini kan request time out karena memang IP titik 6 itu tidak ada dalam jaringan ini, tidak terkoneksi. Nah, akhirnya kalau terkoneksi tadi munculnya reply from dan seterusnya, tapi kalau misalkan disconnect tidak terkoneksi, request time out RTO seperti itu. Nah, ini sudah berhasil kita membuat suatu jaringan ini. Nah, misalkan kita simulasikan ini ya, klik simulation ini. Nah, kita simulasikan. Nah, ini di sini di Cisco Packet Tracer itu kirim pesan ya, kotak seperti ini, kotak surat seperti itu. Ini disimbolkan, misalkan ini file atau data ya, kita kirim data, disimbolkan pesan seperti ini, kotak seperti surat seperti ini. Misalkan dari PC 2 kita kirim ke server. Nah, kita jalankan. Misalkan pengen cepat ya, ini kita geser biar cepat jalannya. Nah, ini ada di sini statusnya itu in progress, itu artinya masih proses ya. Diuji apakah berhasil ini dari server kembali lagi ke klien yang ngirim tadi. Nah, ini sudah ada tandanya successful, berarti artinya ini berhasil. Nah, misalkan satu lagi kita kirim dari klien ke klien, misalkan PC 1 ke PC 3, klien 1 ke klien 3, kita jalankan. Progres dari PC 1 ke 3 kembali PC 3 ke 1. Nah, sukses ya. Nah, berarti artinya berhasil. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Jadi paket tracer ini kita gunakan untuk desain. Jadi misalkan kita di sini simulasikan berhasil, kita praktekkan di beneran di lab kita misalkan, ya kemungkinan 99% berhasil juga. Jadi fungsinya paket tracer itu desain jaringan. Jadi sebelum kita praktekkan ke nyata, ke dunia nyata, misalkan kita belum simulasikan, kita praktek di situ, kita sudah pasang IP dan lain-lain, kita hubungkan, tapi ternyata tidak connect. Nah, itu kan kita nanti rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita simulasikan dulu di sini, sudah connect, kita praktekkan ke dunia nyata, insya Allah sudah berhasil. Kemungkinan besar berhasil. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Bisa kalian coba di HP kalian juga bisa sebenarnya. Jadi Cisco Packet Tracer untuk mobile itu juga ada. Jadi misalkan kamu di Play Store mobile ini, jadi program Cisco Packet Tracer ini tidak hanya di komputer saja, di HP Android bisa dijalankan. Jadi kalian nanti bisa mencoba menjalankan, misalkan di rumah tidak punya komputer atau laptop, bisa menggunakan smartphone kalian. Kamu cari di Play Store, di situ kamu cari Cisco Packet Tracer, nanti kamu install, kamu jalankan. Nah, kamu bisa coba praktekkan di situ. Nah, misalkan
bingung karena beda ya tampilannya dengan yang di laptop atau komputer, jadi bisa cari di Google atau di YouTube, itu ada tutorialnya banyak sekali menjalankan paket tracer menggunakan smartphone. Baik, saya kira itu anak-anak untuk materi kali ini. Mungkin ada salahnya, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.